Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azalia Helga Ainisa, NIM 1900002463. Dari mata kuliah Negara Hukum dan Demokrasi kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang logika silogisme bekerja dalam hukum. Logika merupakan cabang filsafat yang bersifat praktis, berpangkal pada penalaran, dan sekaligus sebagai dasar filsafat dan sebagai sarana ilmu. Dengan fungsi sebagai dasar filsafat dan sarana ilmu, logika merupakan jembatan penghubung antara filsafat dan ilmu, yang secara terminologis, logika didefinisikan teori tentang penyimpulan yang sah. Penyimpulan pada dasarnya bertitik tolak dari suatu pangkal pikir tertentu, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penyimpulan yang sah artinya sesuai dengan pertimbangan akal dan runtut, sehingga dapat dilacak kembali sekaligus juga benar, yang berarti dituntut kebenaran bentuk sesuai dengan isi. Hukum adalah suatu sistem yang dibuat manusia untuk membatasi tingkah laku manusia agar tingkah laku manusia itu dapat terkontrol. Silogisme adalah setiap penyimpulan di mana dari kedua keputusan disimpulkan suatu keputusan yang baru. Keputusan yang baru itu berhubungan erat sekali dengan premis-premisnya. Keeratannya terletak dalam hal ini. Jika premis-premisnya benar, dengan sendirinya atau tidak kesimpulannya benar. Penerapan silogisme dalam logika dan hukum. Dalam ilmu logika yang dinamakan dengan silogisme adalah suatu bentuk penarikan konklusi secara deduktif, tidak langsung, yang inklusinya diartikan dari premis yang disediakan serentak. Oleh karena silogisme ini adalah penarikan yang sifatnya deduktif, maka konklusinya tidak dapat mempunyai sifat yang lebih umum daripada premisnya. Silogisme dalam logika tradisional digunakan sebagai bentuk standar dari penarikan deduktif. Hanya deduksi yang dapat dikembalikan menjadi bentuk standar, inilah yang dapat dibahas dalam logika tradisional. Silogisme itu terdiri atas 3 profesi. Kategori 2 profesi yang pertama berfungsi sebagai premis, sedang yang ketiga sebagai konklusi. Jumlah termnya ada 3, yaitu term subjek, term predikat, dan term medius. Term medius berperan sebagai penghubung antara premis mayor dengan premis minor di dalam menarik konklusi. Dan term medius itu tidak boleh muncul pada konklusi. Dalam penalaran hukum, silogisme ini merupakan model berpikir yang sangat lazim digunakan.
ada dua jenis silogisme, yaitu silogisme kategoris dan silogisme hipotesis. Silogisme yang pertama ini berkaitan dengan pengklasifikasian apakah suatu terma masuk ke dalam kategori terma yang lain. Contoh ya, semua hakim adalah sarjana hukum. Ali adalah hakim. Ali adalah sarjana hukum. Dalam silogisme kategoris, selalu ada 3 terma yang dalam contoh di atas mencakup hakim, sarjana hukum, dan ahli. Tiap terma diberi kesempatan muncul 2 kali. Terlihat bahwa terma pertama, hakim, merupakan terma tengah, sedangkan ahli adalah terma terkecil. Dan selanjutnya, sarjana hukum adalah terma terluas. Terma ahli tercakup oleh terma hakim, dan terma hakim tercakup oleh terma sarjana hukum. Pada silogisme hipotesis, tidak demikian halnya. Pada silogisme ini yang dipersoalkan adalah hubungan antara anteseden dan konsekuen. Jika semua koruptor seharusnya dipidana, nah Ali adalah seorang koruptor, maka Ali seharusnya dipidana. Konstruksi. Jika A maka B, ternyata A maka B, mengandung konsekuensi tersendiri yang menarik dalam kacamata penalaran hukum. Mari kita ambil dalam contoh ya pada silogisme hipotesis dari slide sebelumnya. Dalam penalaran hukum, kata-kata pada premis mayor bahwa semua koruptor seharusnya dipidana, didatangkan dari ketentuan normatif. Kata-kata dalam premis jika semua koruptor seharusnya dipidana. Dan ternyata Ali adalah koruptor. Masing-masing memberikan informasi yang lengkap bahwa koruptor memang dipidana dan Ali memang adalah seorang koruptor. Seperti dikatakan oleh Jab C.H. dalam bukunya Reasoning with Rules, an easy to legal reasoning and its underlying logic. All the premises of an argument taken together provide us with a container full of information. If this information includes what is stated by the conclusion of the argument is valid. Otherwise, is it invalid? Selanjutnya, Jab C.H. menyatakan the semantic nation of logical validity may be considered as a specification of the container metaphor. The conclusion must be true if the premises are true, is nothing else than a more precious formulation of the demand that information contained in the conclusion was already present in the premises of the argument. Persoalan muncul pada penalaran hukum adalah bahwa premises mayor yang diambil dari ketentuan normatif itu ternyata tidak pernah mampu memberikan informasi secara penuh. Semua koruptor seharusnya dipidana merupakan ketentuan normatif, dan semua yang bersifat normatif akan membuka diri terjadinya penyimpangan. Nah, ini ironisnya ya.
kita memang menemukan tidak semua koruptor itu dipidana. Kendati kita tetap meyakini seharusnya lah mereka itu dipidana. Jadi, sebagaimana norma, profesi yang terbangun dari premises normatif memang tak dapat disalahkan. Ia benar dengan sendirinya, sementara di sisi lain, sekalipun benar dengan sendirinya, ia tidak sepenuhnya berjalan mengikuti kebenaran yang ditawarkan oleh norma itu. Dalam proses ini, sebenarnya berlaku prinsip kualitas, tetapi kausalitas yang non-deterministis selalu terbuka adanya faktor-faktor lain yang dapat membuat suatu premis dalam silogisme penalaran hukum itu berjalan atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, misalnya faktor kecakapan atau kemampuan subjek pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam silogisme hipotesis ini dikenal ada modus ponens, yakni bahwa mengakui kebenaran antecedent berarti mengakui kebenaran konsekuen. Apabila ternyata kebenaran antecedent itu bersifat normatif, yang memungkinkan penyimpangan, maka dengan sendirinya kebenaran konsekuen pun dapat diragukan. Oleh sebab itu, metafora kontainer ini tidak bisa diterapkan dalam penalaran hukum, sebagaimana ditunjukkan pada contoh silogisme dari saat tersebut itu. Terlepas dari permasalahan di atas, dalam pembelajaran penalaran hukum, silogisme ini kategoris dan silogisme hipotesis tetap penting untuk dikuasai. Nah, disinilah diperlukan kecermatan agar penerapannya itu tidak keliru. Silogisme kategoris ini biasanya digunakan untuk memastikan apakah unsur demi unsur suatu perbuatan atau peristiwa hukum sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan normatif sebuah dipenuhi. Untuk itu, satu demi satu unsur itu harus dibuatkan silogisme kategorisnya. Setelah semua unsur itu berhasil dibuktikan bahwa konklusinya itu menyatakan telah terpenuhi kualifikasi perbuatan atau peristiwa hukum itu, maka barulah silogisme hipotesis dapat menutupnya dengan mengaitkannya dengan jenis dan bobot sanksinya. Apabila kita mengacu pada putusan hakim, maka penetapan sanksi sesungguhnya berada dalam wilayah diskresioner para hakim. Untuk itu, tentu model penalaran yang diterapkan pada logika pada umumnya ini seringkali gagal untuk memahami nuansa diskresioner penalaran hukum para hakim tersebut. Apa yang dianggap sesaat itu pada penalaran pada umumnya ternyata justru tidak dianggap demikian dalam penalaran hukum. Disparitas sanksi terjadi karena faktor-faktor yang bisa jadi sangat tidak logis dalam penalaran, seperti penilaian subjektif atas sikap terdakwa selama mengikuti persidangan, usia terdakwa, banyaknya tanggung jawab keluarga, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita masuk ke hukum-hukum yang perlu ditaati dalam silogisme.
Ini ya, silogisme ini tidak boleh mengandung lebih atau kurang dari 3 term. Kurang dari 3 term berarti tidak ada silogisme. Lebih dari 3 term berarti tidak adanya perbandingan. Kalaupun ada 3 term itu haruslah digunakan dalam arti yang sama tepatnya. Kalau tidak, hal itu sama saja dengan menggunakan lebih dari 3 term. Yang lanjut ya. Term antara M tidak boleh masuk terdapat dalam kesimpulan. Hal ini sebenarnya sudah jelas dari bagan silogisme. Selain itu, masih dapat dijelaskan begini. Term antara M dimaksudkan untuk mengadakan perbandingan dengan term-term. Perbandingan itu terjadi dalam premis-premis. Karena itu, term antara M hanya berguna dalam premisif saja. Term subjek adalah predikat adalah kesimpulan tidak boleh lebih luas daripada dalam premis-premises. Artinya term subjek dan term predikat dalam kesimpulan tidak boleh universal. Kalau dalam premises partikular ada bahaya istilah latus hoc. Istilah ini sebenarnya merupakan singkat dari hukum silogisme yang berbunyi latius hoc quam premissae conclusion non voc. Isi ungkapan yang panjang ini sama saja dengan generalisasi, baik latius hoc maupun generalisasi menyatakan ketidakberesan atau kesalahan penyimpulan, yakni menarik kesimpulan yang terlalu luas. Menarik kesimpulan yang universal ini pada hal yang benar hanyalah kesimpulan dalam bentuk keputusan yang partikular saja. Nah, term M harus sekurang-kurangnya 1 kali universal. Jika term-termnya partikular, baik dalam premis major maupun minor, mungkin sekali term antara itu menunjukkan bagian-bagian yang berlainan dari seluruh luasnya. Kalau begitu, term antara tidak lagi berfungsi sebagai term antara, dan tidak ada lagi hubungannya subjek dan predikat. Baik, itu materi PowerPoint dari saya. Mohon maaf bila saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.